Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah, sehat. baik Alhamdulillah. Pak. Ya, makasih anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan yang terpenting, kita harus sama-sama menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Ya Ya Pak. Pak, Kemudian saya mau absen dulu nih sama anak-anak sekalian. Yang pertama adalah Nak Edi Samsudin. hadir Pak. Ya, kemudian Nak Sulastri, Saya Pak hadir. ya, Ainul Mardia, Hadir, Pak. ya. Jadi hadir semua kita ya. Makasih anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu ya anak-anak ya. Ya Nak Pak. Edi bisa ya bawa doa ya nak ya. Tolong nak, kita bawa Insya Allah doa Pak. bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa tujahidu Islamil Madinah wa bihurmati Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Rabbi jidna ilma warjukna fahma wa amalan soliha. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita bersama tadi bisa melancarkan anak-anak untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian saya cek juga dulu nih ya, anak-anak ya. Bajunya harus rapi. Nah, kebetulan ini udah siang pula ya. Mejanya jangan miring-miring nak ya. Oke, udah lurus semua. Udah Pak, udah lurus Pak. Ya, makasih nak. Saya mau tanya dulu nih sama anak-anak. Minggu lalu kita belajar apa nak? Yaitu belajar tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu nak? Ya Pak. Akhlak mahmudah? Nah, ini dulu. Ahlak mamuda, ahlak yang baik Pak. Iya, benar sekali. Dan satu lagi, akhlak mazmumah. Coba dulu Nak Sulastri. Ayo nak. Akhlak Mas Buma itu akhlak yang tercela Pak, akhlak yang Iya, jelek. benar sekali. Pinter-pinter anak bapak ya. Yuk, aplaus dulu bersama. Ya. Jadi nak, untuk hari ini kita akan membahas perkembangan dari akhlak mahmudah, yaitu menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita pahami adalah sebagai berikut. Anak-anak nantinya akan mengetahui pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua, pengertian hormat dan patuh terhadap guru, dan nanti kita akan membaca bersama ayat yang berkenaan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, bagaimana sih anak-anak nanti akan menyikapi untuk sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ya. Guru. Nah, kita putar ke slide selanjutnya. Ini adalah judul yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Berikutnya, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam Al-Quran itu banyak sekali nak yang menyerukan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Untuk itu kita harus menegaskan kepada sesama kita umat muslim, salah satunya dengan menghormati kepada kedua orang tua. Ayo, anak-anak berikutnya, bagaimana sih sebagai kita anak yang muslim,
memahami pentingnya hormat kepada orang tua. Coba dulu Nak Edi ya. Nah, ayo dulu Nak. Kenapa sih kita Ya, Nak harus Pak. hormat dan patuh sama orang tua kita? Ya Nak. Karena Pak, kedua orang tua kita yang telah melahir kita dan mendidik kita Pak dari mulai buayan Pak hingga kita besar saat ini Pak. Iya, benar sekali Nak Edi. Ya. Ya, pintar sekali ya anak-anak kita. Nah, untuk itu anak-anak harus memahami 3 hal penting kenapa kita harus mematuhi orang tua. Yang pertama itu ada 3 langkah. Karena kita dilahirkan oleh orang tua. Yang kedua, ibu itu telah melahirkan kita ke dunia ini. Nah, ya kan? Nah, yang ketiga, kita diasuh mulai dari buayan sampai dengan sekarang. Ya, anak-anak ini kan udah kelas 11. Coba itu baju sekolahnya dari mana? Siapa yang beli? Nah, sepatunya Orang siapa tua yang beli? Pak. Ya, bukunya siapa yang beli? Pasti orang tua. Orang tua. Ya. Berikutnya kita akan membaca bersama ayat yang berkenaan dengan patuh kepada orang tua nak ya. Yaitu surah Al-Isra ayat 23, 24. Anak-anak menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Sadaqallahul azim. Nah, coba dulu Nak Ainun baca arti ayat yang 23. Baik, Pak. Artinya, Ya. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, benar Nak. Bagus. Kemudian ayat 24-nya coba dulu Nak Sulastri ya. Ayo Nak. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Iya, bagus. Jadi dari 2 ayat ini kita memahami bahwa melawan orang tua itu adalah dosa besar, ya Nak ya. Karena kita kalau mengatakan ah saja sudah dilarang, apalagi sampai memukul. Ya. Ini berikutnya Bapak mau share dulu ini sama anak-anak mengenai perbuatan yang durhaka sama orang tua. Nah, berikut Nak.
Nampak nak? Sama. Astagfirullah. Nah, dan satu lagi video yang kedua nak ya. Anak saya luka, tapi keempat-empatnya tak ada yang peduli. Saya sangat menderita dan penyakit perut dan tulang belakang yang sudah bertahun-tahun tak sembuh-sembuh. Untuk ke dokter saya tak punya uang. Ini perut kakek sakit. Kalau nggak diikat dia terasa sakit. Udah berapa lama kek? Setahun lebih ya. Belum pernah ke rumah sakit. Iya anak-anak. Itu tadi cuplikan singkat ya. Bagaimana contoh-contoh seorang anak durhaka pada orang tuanya. Nah, dari video tadi bisa nggak kita kemukakan bagaimana bentuk yang dilakukan anak-anak tadi? Gimana dosanya nak? Coba dulu Nak Ainun ya. Video pertama tadi nak. Ya Pak, itu dosa besar ya Pak, karena dia sudah melawan orang tuanya, melawan ibunya yang sudah melahirkan dan membesarkannya, mengandungnya selama 9 bulan. Jadi Iya nak, Allah benar juga akan sekali. murka ya Pak ya. Iya betul. Jadi tega bener nak ya. Nah, kalian mau nggak orang tua kalian digituin? Pasti nggak mau kan? Nah, Mau Pak. iya itu nggak boleh nak ya. Kita berkata saja seperti dalam Al-Isra 23 tadi sudah nggak boleh. Apalagi sampai memukul. Tadi di video pertama tadi ada nenek-nenek berjalan. Tiba-tiba disepak ya oleh gerombolan anak-anak. Nah, ini Nak Edi nih. Pulang sekolah langsung ke rumah nak ya. Jangan kayak Insya yang Allah kemarin Pak. itu. Iya, bagus. Kita kan baru-baru ini ada dengar ya. Tawuran di SPBU Jalan Kapten Sumarsono. Ini Iya Nak Pak. Edi ikut nggak nih kemarin pas hari guru? Enggak Pak. Saya Alhamdulillah. ikut upacara Pak. Iya, jadi anak-anak Bapak semua di sini adalah anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha. Kemudian yang berikutnya kita akan membaca bersama nak ya mengenai konsep hormat dan patuh kepada guru. Presentasinya sebagai berikut ini. Ya, kita lompati dulu ya. Ya, guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Kemudian daripada itu, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan menyinari, mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati oleh orang lain, dan ia pun juga bisa mencium baunya sendiri. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Itu menurut dari pendapat Imam Al-Ghazali nak ya. Jadi gimana nak cara-cara kita untuk menghormati guru? Nah, yang pertama itu adalah kita harus rendah hati kepada guru. Yang kedua, menaati setiap arahannya nak ya. Bimbingan dari guru. Kalau ada bapak nanti ngasih tugas, anak-anak harus mengerjakan. Nah, kadang-kadang nih anak-anak kalau disuruh kasih PR nanti jadi PS nak ya. Pekerjaan sekolah. Nah, ini yang salah nih. Nah, ini nggak boleh nak ya. Contekan lagi, Pak. Nah, contek-contekan lagi. Nah, ini masalah besar nih untuk anak-anak kita sekarang ini. Kemudian cara yang ketiga adalah kita harus senantiasa berkhidmat untuk guru ya. Mengharapkan pahala di
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita harus memandang guru dengan penuh hormat dan takzim, nak ya, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Jadi kita nggak boleh sombong, nak. Walaupun kita sebenarnya udah tahu itu apa yang disampaikan guru, tapi kita harus merendah di hadapan guru. Kita kalau belajar itu ibarat seperti gelas yang kosong. Paham kan, nak? Ya. Iya, Pak. Yang berikutnya, tadi kan kita udah tahu gimana cara-cara menghormati guru. Yang kedua, kita harus tahu juga gimana cara-cara berbakti sama guru kita. Nah, ini berikut poin-poinnya. Nah, coba dulu contohkan dulu ya, Nak ya. Nak Yulina, gimana cara berbakti kepada guru? Ayo, Nak. Yang pertama, Nak. Yang pertama, Pak, kita harus menghormati guru, Pak. Menghormati kan, Pak, nggak mesti kita gini kan, Pak. Asal jumpa Bapak Ibu guru hormat Bapak Ibu nggak gitu kan, Pak? Enggak. Nah, maksudnya Iya, itu Pak, enggak kan, Pak? enggak. Iya, kata siapa ini Ainul gitu, Pak. Ada Bapak guru hormat, Bapak. Gitu, Pak. Nah, jadi kan, Pak, kita harus menghormati Bapak Ibu guru, ya kan, Pak? Ya, Iya. kita sayangi dia sebagaimana kita sayang sama orang tua kita kan, Pak? Iya, Karena kan benar. guru kan, Pak, pengganti orang tua kita di rumah kan, Pak? Iya, guru orang Jadi, tua kita yang kedua, ya, Nak ya. iya, Ah, iya kan Pak. Iya. iya, Jadi benar. kalau saya Pak, saya sayang sama orang tua saya hargai, saya hormati. Begitu juga Pak, saya buat sama ibu bapak guruku di sekolah Pak. Begitu Iya, Pak. iya. Makasih ya, Nak ya. Nak Yulina memang anak Iya yang Pak. solehah. Nah, mudah-mudahan nanti semua cita-cita anak-anak yang di ruangan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya kayak Nak Edi. Saya doakan Nak Edi nanti besarnya jadi kepala sekolah. Aminkan ya, anak-anak. Amin. Amin. Ya, Amin. amin. Kemudian selanjutnya, Nak, kita setelah menghormati orang tua dan menghormati guru, ada beberapa keuntungan, ya. Yang pertama itu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam hidup kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Coba tadi anak-anak benci sama gurunya. Insya Allah dan pasti ilmu yang anak-anak pelajari nggak akan masuk ke hati anak-anak. Nah, pasti nggak dapat, Nak. Nah, jadi saran Bapak nih sama anak-anak, kalau anak-anak mau pinter, anak-anak harus sayang dulu sama gurunya. Jadi kalau Iya nanti Pak. gurunya ngomong, pasti didengar semua. Kenapa? Iya. Ya karena udah ada simpati dari anak-anak. Begitu, Nak ya. Kemudian, Nak, Iya yang Pak. ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru itu akan menjadi manfaat bagi orang lain juga. Jadi kalau tadi anak-anak udah dapat ilmu nih dari Bapak nih kan, terus anak-anak praktekkan di kehidupan sehari-hari. Insya Allah orang-orang di sekitar anak-anak pasti akan merasa senang, merasa terlindungi, aman ya. Karena ilmu itu, Nak, nggak pernah ada yang mengajarkan keburukan, Nak. Nah, apalagi guru kita di sekolah ya. Dan yang terakhir, Nak, ilmu-ilmu itu akan membawa berkah, memudahkan urusan kita, dan dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya Bapak mau berikan sama anak-anak ya gambaran contoh dari bagaimana sih sebenarnya contoh untuk anak yang berbuat baik kepada orang tuanya ya, Nak ya. Ini Bapak mau share dulu nih. Adalah video sebagai berikut ini. Nampak, Nak? Ya. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab, penghuni langit. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Tawaf di Ka'bah.
di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya. Sang ibu yang tua muncul, namun Iya, anak-anak. Tadi kita sudah menonton video tentang Uwais Al-Qarni. Ini salah satu contoh dari perbuatan seorang anak kepada ibunya, ya. Perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian Bapak mau berikan tugas sama anak-anak ini ya. Tadi kan kita sudah dapat 3 video nak ya. Video pertama contoh anak durhaka kepada orang tuanya, dan video yang terakhir tadi adalah contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tugasnya yaitu anak-anak harus memberikan semacam analisa ya, apa yang seharusnya dilakukan untuk anak-anak tadi agar tidak menjadi durhaka gitu ya. Video yang pertama. Dan video yang kedua, anak-anak harus menganalisa tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana beliau, maksud saya yang Uwais Al-Qarni tadi itu dianggap sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa itu Uwais Al-Qarni dianggap sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya? Ya, kalau nanti belum siap, anak-anak bisa kerjakan di rumah nak ya, jadi PR ya. Dan terakhir, kita akan menyimpulkan materi hari ini. Coba dulu nanti dibacakan dulu oleh Nak Ainun ya, Nak Ainun ya. Oh, atau Nak Yulina aja deh. Gimana Nak? Bisa Nak? Kesimpulan hari ini. Baca ini. Ya? Oh, Pak. Ya. Ya, kesimpulan kita materi yang Bapak ajarkan, kesimpulannya Pak, di sini kita harus saling menghargai, menghormati, terutama Pak kepada orang tua kita yang diutamakan, dan yang terutama kepada guru kita yang di sekolah yang mendidik kita Pak. Jadi dari pertama nggak tahu menjadi tahu Pak, karena gurulah kita bisa seperti ini Pak, karena gurulah kita bisa mencapai cita-cita kita Pak. Jadi banyak sekali ilmu yang diberikan kepada guru kita, karena guru itulah Pak maka dijuluki dengan guru tanpa tanda jasa Pak. Iya, benar sekali. Yuk berikan aplaus untuk teman kita Yulina. Jadi harapan Bapak pada anak-anak, Bapak ingin berpesan ya, jadikanlah orang tua anak-anak sebagai raja, perlakukan mereka sebagai raja. Insya Allah rezeki anak-anak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai lanjutan hikmah dan bagaimana hikmah tadi menjadi berkah di hidup kita, yaitu hormat kepada orang tua dan guru ya anak ya. Untuk itu pertemuan kita sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, dan anak-anak bertambah pengetahuannya, bertambah soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.